Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Teknik Elektro. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia Internet of Things, yaitu protokol komunikasi. Sebelum kita mulai, mari kita bahas singkat apa itu protokol komunikasi dalam konteks Internet of Things. Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur pertukaran data antara perangkat dalam sebuah jaringan. Dalam konteks Internet of Things, protokol komunikasi memungkinkan perangkat Internet of Things untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan sistem yang mengelolanya. 1. MQTT. Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol ringan yang dirancang untuk komunikasi antara perangkat dengan bandwidth terbatas atau koneksi yang tidak stabil. Protokol ini sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things karena konsumsi bandwidth yang rendah dan kemampuan untuk mengatasi koneksi yang tidak stabil. Berikut adalah penjelasan tentang protokol MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, untuk sistem Internet of Things. Kesederhanaan dan ringan. MQTT dirancang untuk menjadi protokol yang ringan dan sederhana. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam lingkungan Internet of Things di mana perangkat memiliki keterbatasan daya, memori, dan bandwidth. Protokol ini tidak membutuhkan overhead komunikasi yang besar, sehingga efisien untuk perangkat Internet of Things yang terhubung secara terus-menerus ke jaringan. Model PUB/SUB. MQTT menggunakan model Publish Subscribe, PUB/SUB, di mana perangkat yang mempublikasikan data diketahui sebagai penerbit, publisher, dan perangkat yang menerima data diketahui sebagai pelanggan, subscriber. Ini memungkinkan perangkat untuk berlangganan topik tertentu dan menerima pembaruan secara real-time ketika data yang diterbitkan sesuai dengan topik yang diinginkan. Koneksi yang tahan lama. Salah satu fitur yang kuat dari MQTT adalah kemampuannya untuk mendukung koneksi yang tahan lama antara perangkat dan broker MQTT. Ini memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung ke broker bahkan ketika tidak ada data yang ditransmisikan. Koneksi yang tahan lama sangat penting dalam aplikasi Internet of Things yang memerlukan notifikasi real-time atau pembaruan periodik. Cost, Quality of Service, yang dapat dikonfigurasi. MQTT mendukung 3 tingkat kualitas layanan, COS, yang berbeda, yaitu COS 0, Fire and Forget, COS 1, setidaknya sekali, dan COS 2, persis. Tingkat COS yang berbeda memungkinkan pengguna untuk memilih level keandalan dan overhead yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Desentralisasi. MQTT mendukung desentralisasi dalam komunikasi antara perangkat. Ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perlu melalui titik pusat. Desentralisasi ini bermanfaat dalam mengurangi latensi dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth dalam jaringan Internet of Things. Dukungan Retain Messages. MQTT mendukung pesan yang dipertahankan, Retain Messages, yang memungkinkan broker untuk menyimpan pesan terakhir yang dipublikasikan pada suatu topik. Ini memungkinkan pelanggan yang baru terhubung untuk menerima pesan terakhir segera setelah berlangganan, tanpa harus menunggu sampai pesan berikutnya diterbitkan. Keamanan. MQTT menyediakan opsi untuk mengenkripsi komunikasi menggunakan TLS SSL, serta untuk melakukan autentikasi perangkat menggunakan mekanisme seperti username dan password. Ini membantu menjaga keamanan komunikasi antara perangkat dan broker MQTT dalam jaringan Internet of Things. Dengan karakteristik-karakteristik ini, MQTT menjadi salah satu protokol komunikasi yang populer dan banyak digunakan dalam implementasi sistem Internet of Things, terutama dalam skenario di mana keterbatasan daya, bandwidth, dan memori menjadi pertimbangan utama. 2. HTTP. Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol standar yang digunakan untuk komunikasi data di World Wide Web. Meskipun tidak secara khusus dirancang untuk Internet of Things, HTTP masih sering digunakan dalam pengembangan aplikasi Internet of Things, terutama untuk komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server cloud. Berikut adalah penjelasan tentang protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol,
Untuk sistem Internet of Things. Kesederhanaan dan ketersediaan. HTTP adalah protokol yang sangat umum digunakan dalam komunikasi data di web. Karena popularitasnya dan ketersediaannya, banyak aplikasi Internet of Things memanfaatkan protokol HTTP untuk mengirim dan menerima data antara perangkat Internet of Things dan server. Komunikasi berbasis permintaan respon. HTTP beroperasi dalam model permintaan respon, di mana klien, biasanya perangkat Internet of Things, membuat permintaan ke server, dan server memberikan respon yang sesuai. Ini memungkinkan perangkat Internet of Things untuk mengirimkan data ke server atau meminta informasi dari server sesuai kebutuhan. Dukungan untuk berbagai format data. HTTP mendukung berbagai format data, seperti teks, JSON, JavaScript Object Notation, XML, Extensible Markup Language, dan lain-lain. Ini memberikan fleksibilitas dalam pertukaran data antara perangkat Internet of Things dan server, memungkinkan pengiriman data terstruktur dalam format yang sesuai. Keamanan melalui HTTPS. Untuk menjaga keamanan komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server, HTTP dapat digunakan bersama dengan protokol keamanan TLS-SSL, yang dikenal sebagai HTTPS, HTTP Secure. Ini menyediakan enkripsi data dan otentikasi, sehingga melindungi informasi sensitif dari potensi intersepsi atau manipulasi. Metode HTTP yang beragam. HTTP mendukung berbagai metode atau verb, seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain. Perangkat Internet of Things dapat menggunakan metode ini untuk berinteraksi dengan server. Misalnya mengambil data, GET, mengirimkan data baru, POST, memperbarui data yang ada, PUT, atau menghapus data DELETE. Tidak efisien untuk koneksi tahan lama. Salah satu kelemahan HTTP adalah tidak efisien untuk koneksi yang tahan lama antara perangkat Internet of Things dan server. Karena alam permintaan respon dari protokol ini, perangkat Internet of Things perlu membuat permintaan baru setiap kali mereka ingin berkomunikasi dengan server, yang dapat menghasilkan overhead yang signifikan dalam lingkungan Internet of Things dengan perangkat yang terhubung secara terus-menerus. Skalabilitas. HTTP dapat dikatakan scalable karena sifatnya yang terdistribusi dan kemampuannya untuk beroperasi di atas protokol TCP/IP. Ini memungkinkan implementasi yang dapat disesuaikan dengan skala dari beberapa perangkat Internet of Things hingga jaringan yang lebih besar dengan ribuan atau bahkan jutaan perangkat. Meskipun HTTP bukanlah protokol yang dirancang khusus untuk Internet of Things dan memiliki beberapa kelemahan terkait kinerja dalam skenario tertentu, keberadaannya yang luas, dukungan untuk keamanan melalui HTTPS, dan kemampuannya untuk mengirimkan data dalam berbagai format menjadikannya pilihan yang populer dalam aplikasi Internet of Things. 3. CoAP, Constraint Application Protocol. CoAP adalah protokol yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat Internet of Things yang memiliki keterbatasan memori atau daya. Protokol ini memungkinkan pertukaran data yang efisien dan dapat diandalkan di lingkungan jaringan yang terbatas. Berikut adalah penjelasan tentang protokol CoAP, Constraint Application Protocol, untuk sistem Internet of Things. Dirancang untuk keterbatasan perangkat. CoAP adalah protokol yang dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan Internet of Things di mana perangkat memiliki keterbatasan daya, memori, dan bandwidth. Protokol ini dioptimalkan untuk beroperasi pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti sensor, aktuator, dan perangkat kecil lainnya. Efisien dalam penggunaan sumber daya. CoAP meminimalkan overhead dalam komunikasi dan penggunaan sumber daya perangkat. Protokol ini menggunakan pesan yang ringan dan efisien untuk mengirim dan menerima data, sehingga cocok untuk aplikasi Internet of Things di mana efisiensi sangat penting. Model permintaan respon. CoAP beroperasi dalam model permintaan respon yang mirip dengan HTTP.
Perangkat Internet of Things dapat membuat permintaan ke server atau perangkat lain dengan menggunakan metode yang didefinisikan dalam CoAP, seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain. Server kemudian memberikan respon yang sesuai dengan permintaan tersebut. Dukungan untuk cost, quality of service. CoAP mendukung 3 tingkat kualitas layanan, cost, yang berbeda, yaitu cost 0, fire and forget, cost 1, pengiriman dengan konfirmasi, dan cost 2, pengiriman dengan konfirmasi dan menghilangkan data yang berlebihan pada kumpulan data atau deduplikasi. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih tingkat keandalan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Protokol berbasis UDP. CoAP berjalan di atas protokol User Datagram Protocol, UDP, yang lebih ringan daripada Transmission Control Protocol, TCP, yang digunakan oleh HTTP. Penggunaan UDP memungkinkan CoAP untuk mengurangi overhead dan latensi dalam komunikasi, membuatnya cocok untuk aplikasi Internet of Things yang membutuhkan respons cepat. Dukungan untuk observasi. CoAP memiliki fitur yang disebut observasi, yang memungkinkan perangkat untuk berlangganan pada sumber daya yang dipublikasikan oleh server. Ini memungkinkan perangkat untuk menerima pembaruan secara otomatis ketika ada perubahan pada sumber daya yang diamati, tanpa perlu membuat permintaan berulang ke server. Keamanan. CoAP mendukung berbagai mekanisme keamanan, termasuk penggunaan DTLS, Datagram Transport Layer Security, untuk enkripsi komunikasi dan otentikasi klien dan server. Ini membantu menjaga keamanan komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server dalam lingkungan yang rentan terhadap serangan. Dengan karakteristik ini, CoAP menjadi pilihan yang populer dalam implementasi sistem Internet of Things, terutama dalam skenario di mana keterbatasan sumber daya dan kebutuhan akan efisiensi komunikasi merupakan pertimbangan yang paling penting. 4. AMQP, Advanced Message Queuing Protocol. AMQP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan antara aplikasi atau perangkat dalam sebuah jaringan. Protokol ini mendukung pertukaran pesan yang andal, pengiriman pesan asinkron, dan juga mendukung skema pengiriman pesan yang fleksibel. Berikut adalah penjelasan tentang protokol AMQP, Advanced Message Queuing Protocol, untuk sistem Internet of Things. Pengiriman pesan yang handal. AMQP adalah protokol yang dirancang untuk memungkinkan pengiriman pesan yang handal dan dapat diandalkan antara aplikasi atau perangkat dalam sebuah jaringan. Ini cocok untuk aplikasi Internet of Things di mana keandalan komunikasi sangat penting, seperti dalam pengendalian industri, pemantauan kesehatan, dan logistik pintar. Model PUB/SUB. AMQP mendukung model publikasi langganan, Publish Subscribe. Ini memungkinkan perangkat Internet of Things untuk berkomunikasi secara terdistribusi dalam sebuah jaringan, di mana produsen pesan, publisher, dapat mengirimkan pesan ke pertukaran, exchange, dan konsumen pesan, subscriber, dapat berlangganan ke pertukaran tersebut untuk menerima pesan. Pengiriman pesan asinkron. Salah satu fitur utama AMQP adalah kemampuannya untuk mendukung pengiriman pesan asinkron. Ini berarti pengirim pesan tidak perlu menunggu respon langsung dari penerima pesan, yang memungkinkan pengiriman pesan dalam waktu yang lebih efisien dan dapat meminimalkan latensi dalam komunikasi. Keamanan. AMQP menyediakan berbagai fitur keamanan yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi Internet of Things, termasuk autentikasi, otorisasi, dan enkripsi pesan. Ini memungkinkan pengguna untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam lingkungan yang rentan terhadap serangan. Skema pertukaran pesan yang fleksibel. AMQP mendukung skema pertukaran pesan yang fleksibel, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur bagaimana pesan didistribusikan dalam jaringan. Ini termasuk pertukaran langsung, pertukaran topik, pertukaran funnel, dan pertukaran header, yang masing-masing memiliki aturan distribusi pesan yang berbeda. Manajemen antrian pesan.
AMQP memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola antrian pesan, yang dapat digunakan untuk menangani dan mengatur pesan yang masuk. Ini membantu dalam mengontrol aliran pesan dalam jaringan Internet of Things, memastikan bahwa pesan diproses dengan benar dan secara efisien. Interoperabilitas. Salah satu keunggulan utama AMQP adalah interoperabilitasnya yang luas dengan berbagai bahasa pemrograman dan platform middleware. Ini memungkinkan aplikasi Internet of Things yang menggunakan berbagai teknologi untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan mudah, tanpa harus bergantung pada satu vendor atau teknologi tertentu. Dengan karakteristik-karakteristik ini, AMQP menjadi pilihan yang kuat untuk implementasi sistem Internet of Things yang membutuhkan pengiriman pesan yang handal, keamanan yang kuat, dan interoperabilitas yang luas. 5. Bluetooth Low Energy, BLE. BLE adalah protokol nirkabel yang dirancang untuk komunikasi antara perangkat dengan daya yang sangat rendah, seperti sensor dan aktuator pada perangkat Internet of Things. Protokol ini cocok untuk aplikasi Internet of Things yang membutuhkan koneksi nirkabel yang hemat daya. Berikut adalah penjelasan tentang protokol BLE, Bluetooth Low Energy, untuk sistem Internet of Things. Konsumsi energi rendah. Salah satu fitur utama BLE adalah konsumsi energi yang rendah. Protokol ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan daya, membuatnya cocok untuk perangkat Internet of Things yang beroperasi dengan sumber daya terbatas, seperti sensor, perangkat wearable, dan perangkat kecil lainnya. Komunikasi nirkabel. BLE memungkinkan komunikasi nirkabel antara perangkat Internet of Things dan perangkat lainnya, seperti smartphone, tablet, atau gateway Internet of Things. Ini memungkinkan perangkat Internet of Things untuk berkomunikasi dan mentransfer data dengan perangkat lain dalam jarak yang dekat, biasanya dalam kisaran beberapa meter hingga puluhan meter. Koneksi cepat. BLE menyediakan koneksi cepat antara perangkat Internet of Things dan perangkat lainnya. Protokol ini dapat membuat koneksi dalam waktu yang singkat, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara efisien dan responsif dalam lingkungan yang cepat berubah. Mode operasi hemat daya. BLE mendukung beberapa mode operasi yang hemat daya, seperti mode tidur, sleep mode, mode penyebaran, broadcast mode, dan mode iklan, advertising mode. Ini memungkinkan perangkat untuk mengonsumsi daya secara efisien saat tidak sedang berkomunikasi aktif, dan hanya mengaktifkan koneksi ketika diperlukan. Profil GATT, Generic Attribute Profile. BLE menggunakan profil GATT untuk mendefinisikan cara perangkat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Profil ini menentukan atribut, layanan, dan karakteristik yang digunakan oleh perangkat untuk mentransfer data dan memberikan informasi tentang kemampuan dan fungsi perangkat. Kompatibilitas dengan perangkat seluler. Salah satu keunggulan BLE adalah kompatibilitasnya yang luas dengan perangkat seluler, seperti smartphone dan tablet. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memantau perangkat Internet of Things mereka menggunakan aplikasi mobile yang telah ada atau yang dikembangkan khusus. Dukungan untuk jaringan mesh. Versi terbaru dari BLE mendukung jaringan mesh, di mana beberapa perangkat BLE dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung, membentuk jaringan yang terdistribusi. Ini memungkinkan perangkat Internet of Things untuk berkomunikasi dalam jarak yang lebih jauh dan memperluas cakupan jaringan. Dengan karakteristik-karakteristik ini, BLE menjadi pilihan yang populer untuk implementasi sistem Internet of Things yang membutuhkan komunikasi nirkabel dengan konsumsi energi yang rendah, koneksi cepat, dan juga membutuhkan kompatibilitas dengan perangkat seluler. 6. ZigBee. ZigBee adalah protokol nirkabel yang dikembangkan khusus untuk aplikasi Internet of Things. Protokol ini mendukung jaringan mesh yang memungkinkan perangkat Internet of Things untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa perlu melalui titik akses pusat. Berikut adalah penjelasan tentang protokol ZigBee untuk sistem Internet of Things. Protokol jaringan khusus Internet of Things.
ZigBee adalah protokol jaringan khusus yang dirancang untuk aplikasi Internet of Things. Ini memungkinkan perangkat Internet of Things untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan yang terstruktur dan terorganisir, membentuk jaringan mesh yang dapat memperluas cakupan dan meningkatkan keandalan komunikasi. Koneksi nirkabel hemat energi. ZigBee menggunakan frekuensi radio yang rendah dan teknik transmisi yang hemat energi, sehingga cocok untuk perangkat Internet of Things yang beroperasi dengan sumber daya terbatas. Protokol ini memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung ke jaringan dengan konsumsi daya yang rendah, memperpanjang masa pakai baterai dan meningkatkan efisiensi energi. Topologi jaringan mesh. Salah satu fitur utama ZigBee adalah dukungannya untuk topologi jaringan mesh. Dalam jaringan mesh, setiap perangkat ZigBee dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tetangga atau melalui beberapa perantara, membentuk jaringan yang toleran terhadap kegagalan dan mampu menyediakan rute komunikasi alternatif. Skalabilitas. ZigBee mendukung implementasi jaringan dari beberapa perangkat hingga ribuan perangkat, membuatnya cocok untuk aplikasi Internet of Things dengan skala yang bervariasi. Protokol ini memungkinkan penambahan dan penghapusan perangkat dengan mudah tanpa mempengaruhi kinerja atau stabilitas jaringan. Rendahnya latensi dan jitter. ZigBee menawarkan latensi rendah dan jitter yang konsisten dalam komunikasi antara perangkat, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat dan konsisten, seperti kontrol industri, pemantauan lingkungan dan rumah pintar. Keamanan yang ditingkatkan. ZigBee menyediakan berbagai fitur keamanan yang ditingkatkan, termasuk enkripsi data AES-128-bit, autentikasi perangkat, dan manajemen kunci yang aman. Ini membantu melindungi data dan menjaga keamanan jaringan dalam lingkungan yang rentan terhadap serangan. Dukungan untuk aplikasi yang beragam. ZigBee dapat digunakan dalam berbagai aplikasi Internet of Things, termasuk rumah pintar, industri, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Protokol ini dapat diimplementasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi dengan konfigurasi dan fitur yang sesuai. Dengan karakteristik ini, ZigBee menjadi salah satu protokol yang populer untuk implementasi sistem Internet of Things yang membutuhkan komunikasi nirkabel dalam jaringan yang terstruktur, hemat energi, dan dapat diandalkan. Demikianlah sekilas tentang beberapa protokol komunikasi yang umum digunakan dalam sistem Internet of Things. Pemilihan protokol komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja, efisiensi, dan keamanan dalam implementasi solusi Internet of Things. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten-konten informatif seputar dunia teknik elektro, maka channel Belajar Teknik Elektro adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan wawasan tentang berbagai konsep, proyek-proyek menarik, dan perkembangan terbaru dalam bidang ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan setiap video baru yang kami unggah. Jika Anda menemukan konten kami bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan tanda suka atau like dan berikan kami umpan balik atau komen tentang topik apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan dari Anda semua. Ayo, bergabunglah dengan komunitas Belajar Teknik Elektro dengan menekan tombol subscribe sekarang. Dan mari kita eksplorasi bersama dunia menarik teknik elektro. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di video-video berikutnya.